Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikologi anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan Julian Yuswan, Mutiara Rafli, dan Riadatun Umami akan membahas materi mengenai tunarungu. Materi yang akan dijelaskan pertama yaitu definisi dan batasan tunarungu. Tunarungu artinya seseorang yang mempunyai kekurangan atau bisa disebut dengan hilangnya kemampuan untuk mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan tidak bisa menggunakan indera pendengarannya dalam keseharian sehingga memiliki dampak terhadap kehidupannya. Tunarungu berasal dari dua kata, diantaranya tuna yang mempunyai arti kurang serta rungu yang artinya dengar. Istilah tunarungu merujuk pada pengertian kurang atau tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengertian tunarungu itu seseorang yang memiliki kekurangan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk mendengar baik sebagian ataupun seluruhnya, sehingga mereka dalam kesehariannya tidak dapat menggunakan indera pendengaran mereka. Tunarungu sendiri dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu tuli atau deaf, dan yang kedua kurang dengar atau low of hearing. Seseorang yang tuli atau a deaf person merupakan tunarungu yang tidak mampu mendengar yang mengakibatkannya ketika memproses informasi bahasa mengalami hambatan melalui indera pendengarannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tunarungu yang kurang dengar atau a hard of hearing person, merupakan tunarungu yang menggunakan alat bantu dengar. Seseorang tersebut memiliki sisa pendengaran yang memungkinkannya memproses informasi bahasa lebih baik, di mana ketika seseorang tersebut menggunakan alat bantu, maka ia akan dapat mendengar pembicaraan melalui indera pendengarannya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu. Tunarungu memiliki karakteristiknya sendiri yang berbeda dari orang pada umumnya. Karakteristik pertama yaitu dari segi fisik. Seorang tunarungu memiliki cara berjalan yang kaku dan terlihat agak membungkuk. Hal ini karena adanya permasalahan pada organ keseimbangan pada telinganya. Selanjutnya, pernapasannya pendek dan tidak teratur. Hal ini karena dalam kesehariannya mereka tidak dapat mendengar suara. Hal tersebut yang mengakibatkan mereka tidak terbiasa dalam mengatur pernapasannya dengan baik. Yang terakhir yaitu cara melihatnya terlihat beringas, karena mata merupakan indera yang paling dominan bagi anak penyandang tunarungu. Maka anak-anak tunarungu dikenal sebagai anak visual yang dari penglihatannya menunjukkan keingintahuan yang besar. Karakteristik yang kedua yaitu dari segi bahasa. Biasanya mereka tidak memiliki kosakata yang banyak, lalu kurang bisa mengungkapkan kata ungkapan, lalu penyusunan bahasanya kurang teratur. Karakteristik yang ketiga yaitu intelektual. Kemampuan intelektualnya cenderung normal. Biasanya karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi lah yang mengakibatkan lambannya pengembangan intelektual. Selanjutnya, karena keterbatasan bahasa, maka perkembangan akademiknya melambat. Karakteristik tunarungu yang terakhir yaitu sosial emosional. Karakteristik sosial emosional tunarungu yang pertama yaitu merasa curiga dan berprasangka terhadap orang lain. Biasanya sikap ini terjadi akibat dari kelainan fungsi pendengarannya. Karena mereka tidak bisa memahami apa yang dibicarakan orang lain, maka seringkali anak tunarungu mudah merasa curiga kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu bersikap agresif. Biasanya anak tunarungu memiliki sikap yang agresif karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab tunarungu. Menurut Effendi, penyebab dari tunarungu ini ada 3, yaitu tunarungu prenatal, neonatal, dan postnatal. Tunarungu prenatal ini terjadi saat anak masih ada di dalam kandungan sang ibu. Penyebabnya bisa jadi karena hereditas atau keturunan, maternal rubella, overdosis terhadap pemakaian antibiotik, hingga taksemia. Selanjutnya, tunarungu neonatal atau tunarungu yang terjadi saat kelahiran sang anak.
Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi seperti lahir prematur, kelainan resus, dan tongue verloshing atau kelahiran yang dibantu oleh alat yang disebut dengan tang. Selanjutnya yaitu ada tunarungu postnatal. Tunarungu ini terjadi saat setelah kelahiran sang anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor dari penyakit tertentu atau bisa juga karena infeksi. Graham menyatakan bahwa penyebab tunarungu itu 75%-nya dikarenakan oleh abnormalitas genetik yang sifatnya dominan ataupun resesif. Sekitar 30% kasus tunarungu merupakan bagian dari abnormalitas fisik lalu menjadi sindrom, misalnya sindrom Waardenburg dan Usher syndrome. Penyebab lainnya adalah karena infeksi virus seperti virus cytomegalovirus atau CMV, toxoplasma, dan sifilis. Selain faktor-faktor tadi, penyebab lainnya bisa dikarenakan kelahiran prematur. Hal ini dapat menjadi faktor yang signifikan untuk penyebab tunarungu dan berdampak pada kelainan fisik yang menjadi bawaannya. Selanjutnya yaitu proses identifikasi. Orang tua harus memperhatikan anaknya sejak dini, misalnya dengan melatih komunikasi dua arahnya. Biasanya orang tua mulai menyadari jika anaknya mengalami gangguan pendengaran saat anak tidak merespon adanya bunyian yang keras atau anak hanya mengalami keterlambatan bicara dalam tahapan perkembangan yang seharusnya. Identifikasi ini perlu dilakukan oleh orang tua sejak dini dengan sering mengamati reaksi anak terhadap suara atau dengan mengetes fungsi pendengarannya dengan alat-alat yang sederhana di sekitarnya. Identifikasi dini ini sangat penting untuk merujuk pada tahap selanjutnya yaitu intervensi. Jika identifikasi terlambat, maka intervensi juga akan terlambat dan perkembangan selanjutnya akan mengalami hambatan yang serius. Selanjutnya ada dampak tunarungu. Anak yang menderita tunarungu maka akan mengalami kesulitan untuk menggambarkan emosinya yang menunjukkan kecemasan, ketakutan, marah, depresi, hingga memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kepercayaan diri yang rendah ini disebabkan oleh kemampuan berinteraksi dan bahasa yang rendah oleh penderitanya. Penderita tunarungu akan mengalami hambatan yang sangat serius dalam aspek berbahasa, akademik, hingga interaksi sosialnya. Selain dampak yang dirasakan oleh penderitanya, ada pun dampak lain yang dirasakan oleh keluarga, yakni menimbulkan perasaan bersalah, berdosa, kecewa, hingga malu karena kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun biasanya itu hanya berlangsung di awal, seiring berjalan waktu keluarga akan menerima kekurangan anaknya dan memberikan perhatian khusus seperti normalnya. Adapun aspek-aspek perkembangan pada tunarungu. Yang pertama, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan unsur terpenting dalam perkembangan komunikasi pada anak. Jika kemampuan berbahasa baik, maka anak akan menjalin komunikasi dengan baik pula. Perlu adanya intervensi dini dalam aspek kemampuan bahasa pada tunarungu. Untuk sekarang ini sudah ada teknologi yang dinamakan auditory verbal therapy yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pendengaran dengan mendeteksi suara yang ada. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Motorik adalah sebuah proses yang meliputi beberapa bagian atau keseluruhan bagian tubuh dalam satu kesatuan yang menghasilkan sebuah gerak yang tetap atau statis dan gerak yang berpindah atau dinamis. Pada anak tunarungu tertentu, banyak dari mereka yang mengalami hambatan pada perkembangan motoriknya, misalnya pada kelincahan dan keseimbangan, yang akan mengganggu aktivitas mereka terutama saat pelajaran olahraga. Hal ini disebabkan karena anak yang masih belum bisa mengendalikan kelenturan tubuhnya sendiri, yang mengakibatkan ketidakstabilan pada gerakan yang ia lakukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai intervensi pendidikan pada anak tunarungu. Menurut Hamid, dalam Juhelma dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa strategi pembelajaran untuk anak penyandang tunarungu yang tepat diantaranya merupakan strategi deduktif, induktif, klasikal, kelompok, individual, dan juga modifikasi perilaku. Dalam pelaksanaannya, tentu dibutuhkan suatu pengembangan kurikulum pada anak tunarungu yang nantinya akan menjadi sarana dan sistem efektif dalam penanaman nilai-nilai karakter.
Kemudian, menurut Setiawan Tole dan Karisma pada tahun 2018, mereka menyebutkan bahwa bahasa adalah sebuah alat yang digunakan oleh seseorang agar dapat terhubung dengan orang lain sebagai sarana komunikasi. Bahasa isyarat sendiri merupakan sebuah media berkomunikasi oleh sesama penyandang tunarungu atau bahkan seseorang yang nantinya akan berinteraksi dengan penyandang tunarungu. Bahasa isyarat menggunakan bahasa tubuh, gerak bibir, komunikasi manual, dan bukan suara untuk berkomunikasi. Nah, penyandang tunarungu umumnya menggunakan bahasa isyarat dan juga menggunakan kombinasi gerak tangan, bentuk, beserta ekspresi wajah yang digunakan oleh mereka untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, agar para penyandang tunarungu dapat mengerti pola bahasa Indonesia dan juga agar masyarakat maupun anak normal dapat mengerti pola bisindo, maka perlu sebuah inovasi terbaru untuk media pembelajaran bahasa isyarat. Salah satunya adalah papan komunikasi atau yang disebut juga dengan communication board. Papan komunikasi merupakan sebuah tampilan yang berisi menu-menu pada aplikasi di menu utama yang memiliki tombol menu yang merupakan fitur dalam aplikasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penggunaannya. Menu dibuat menggunakan bahasa isyarat Indonesia berbasis Android. Selanjutnya itu mengenai kurikulum siswa tunarungu. Menurut Badia, dalam Mayasari pada tahun 2016 menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran maka dibutuhkan sebuah strategi dan kurikulum yang tepat. Saat ini, penggunaan kurikulum 2013 di Indonesia menitikberatkan kepada pendidikan karakter yang diharapkan dapat menjadi lulusan dengan pribadi yang kreatif, produktif, inovatif, dan memiliki daya saing di Indonesia maupun di dunia. Pendidikan karakter berbasis kurikulum 2013 tidak hanya diperuntukkan untuk anak normal saja, melainkan untuk mengakomodasikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam pengembangan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan, jenis, karakteristik, maupun kemampuan tiap individu yang mengalaminya. Menurut Putri dalam Mayasari pada tahun 2016 juga menyebutkan bahwa adapun beberapa modifikasi kurikulum 2013 untuk anak berkebutuhan khusus yaitu di dalam tujuan pembelajaran, standar isi, standar proses, serta evaluasinya. Di dalam aspek pelaksanaan kurikulum terdapat prosedur pembelajaran yang saintifik seperti bertanya, mengamati, dan juga menyimpulkan. Agar lebih menarik, guru juga menyiapkan dan menyediakan bahan ajar dengan menggunakan laptop dan LCD agar lebih menarik. Jika guru merasa indikator pembelajaran yang terlalu tinggi, maka akan dilakukan modifikasi. Selanjutnya, jika ditinjau di dalam aspek penilaian, guru akan melibatkan 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Pada aspek sikap akan difokuskan kepada sikap disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, serta percaya diri. Pada aspek kognitif akan dinilai berdasarkan tes lisan dan tes tertulis. Sedangkan untuk penilaian aspek psikomotorik, guru biasanya memiliki sebuah catatan yang berisi kegiatan sehari-hari anak dan catatan mengenai perkembangannya. Nantinya, semua penilaian akan dilaporkan di penghujung semester yang dapat berupa seperti rapor. Saat ini, sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 untuk anak berkebutuhan khusus lebih memfokuskan peserta didiknya pada program khusus atau PROKSUS, diantaranya adalah program bicara, keterampilan, dan kewirausahaan. Hal ini dimaksud agar nantinya selepas lulus, siswa penyandang tunarungu akan dapat hidup mandiri. Mungkin hanya itu materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.